Sudah bukan rahasia lagi selama beberapa tahun ini, kondisi Laut Cina Selatan memang cukup memanas. Laut ini juga memiliki kekayaan makhluk hidup yang mampu menopang kebutuhan pangan jutaan orang di Asia Tenggara. Sekaligus cadangan minyak dan gas alam yang besar ini menjadi sengketa. Tak heran jika Cina begitu getol menginginkan Laut Cina Selatan masuk menjadi wilayah mereka. Bahkan apa yang dilakukan Cina cukup mengejutkan dunia internasional saat mengklaim seluruh kawasan perairan dari Taiwan sampai Indonesia tersebut adalah wilayahnya. Hal itu membuat Amerika Serikat setidaknya mengirim 3 kapal induknya ke Laut Cina Selatan dan sejumlah prajurit angkatan lautnya diterjunkan di pintu masuk ke wilayah tersebut. Setidaknya 65% prajurit militer angkatan laut Amerika Serikat kini tengah bertugas di Laut Cina Selatan. Amerika Serikat menganggap Cina telah menentang hukum internasional mengenai batas perairan. Terkait Laut Cina Selatan itu, Indonesia ternyata juga sudah mengambil langkah lebih jauh dari negara ASEAN lainnya. Indonesia diketahui negara yang juga bersengketa dengan Cina dengan dasar kebijakan aneh dari negara tersebut yang dinamakan 9 garis putus-putus. Meskipun sempat beberapa kali berselisih di perairan yang dilewati jalur pengiriman global, sekitar sepertiga dari total pengiriman barang via laut dalam setahun tercatat. Beberapa kali konflik di perairan yang disebut memiliki sumber cadangan minyak dan gas senilai 2,5 triliun. Menurut data dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang dihimpun The Sydney Morning Herald, terjadi antara Indonesia dengan Cina. Melansir Kompas.com, banyak faktor yang melatar belakangi konflik tersebut pada Maret 2016. Konflik antara pemerintah Indonesia dengan Cina terjadi lantaran ada kapal ikan negara asal Cina yang masuk ke perairan Natuna. Pemerintah Indonesia berencana untuk menangkap kapal tersebut, tetapi proses penangkapan tidak berjalan mulus lantaran ada campur tangan dari kapal Coast Guard Cina yang sengaja menabrak KM KWV 10078. Hal itu diduga untuk mempersulit KP Hiu 11 menangkap KM KWV 10078. Pada waktu itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan dalam pertemuan dengan Sun Wei, kuasa usaha sementara Cina di Indonesia, pihak Indonesia menyampaikan protes keras terhadap Cina. Sebulan setelah konflik tersebut, pemerintah Indonesia menganggap persoalan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan Coast Guard Cina di perairan Natuna sudah selesai. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman meluncurkan peta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nama Laut Cina Selatan juga diganti menjadi Laut Natuna Utara. Langkah tersebut diambil untuk menciptakan kejelasan hukum di laut dan mengamankan zona ekonomi eksklusif milik Indonesia. Keputusan tersebut memicu kritik dari Beijing. Lalu pada 19 Desember 2019, sejumlah kapal asing penangkap ikan milik Cina diketahui memasuki perairan Natuna, Kepulauan Riau. Kapal-kapal Cina yang masuk dinyatakan telah melanggar eksklusif ekonomi zone Indonesia dan melakukan kegiatan ilegal unreported and unregulated fishing. Selain itu, Coast Guard Cina juga dinyatakan melanggar kedaulatan di perairan Natuna. Oleh sebab itu, Indonesia kini jadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tak ingin berkompromi dengan Cina mengenai batas wilayah perairan di utara Natuna tersebut.